Selamat datang di Layar Film, konten yang menyajikan review film pilihan untuk para penikmat film semua. Sebagai info, review film ini mengandung full spoiler. Jadi, jika ingin merasakan sensasi filmnya langsung, teman-teman bisa menonton filmnya terlebih dahulu. Awal cerita, kita akan diperlihatkan suasana di Rumah Sakit Penelitian Simien pada tahun 1993. Dr. Florence Weaver adalah ketua dari tim yang sedang meneliti pasien anak. Dalam rekamannya, Dr. Weaver mengatakan bahwa Gabriel tidak hanya semakin kuat, tetapi juga dia semakin jahat. Jika kekuatan dan kemampuannya terus bertumbuh, timnya tidak akan bisa terus mengurungnya lagi. Dalam proses rekaman yang berlangsung, Dr. Weaver dikagetkan dengan panggilan seorang petugas rumah sakit bahwa terjadi keadaan darurat. Terlihat keadaan di ruangan sangat kacau. Bahkan beberapa petugas ditemukan terluka dan terbunuh. Petugas keamanan rumah sakit mencoba melumpuhkan arah serangan, tetapi sayangnya gagal karena ia malah cedera. Dr. Weaver mencoba mengambil alih untuk membius dan akhirnya dia berhasil. Cerita berlanjut di masa kini. Di pagi hari, Maddie Madison yang sedang hamil keluar dari mobil setelah pulang bekerja. Dia seharusnya lembur, tapi karena perutnya bermasalah, dia akhirnya pulang lebih cepat. Suaminya Derek menyuruhnya istirahat dan libur bekerja, tetapi Maddie yang merasa masih mampu untuk bekerja menciptakan perdebatan di antara mereka. Derek yang punya masalah mengendalikan emosi karena kecanduan alkohol mendorong Maddie sampai terbentur ke tembok. Maddie yang kesakitan bergegas masuk ke kamar dan mengunci pintu. Saat dia bersandar di pintu kamar untuk beringsut duduk, terlihat darah di sana. Pada malam harinya, saat Derek yang sedang tidur di sofa terbangun karena mendengar suara. Derek mengecek di area dapur dan melihat pintu kulkas terbuka sendiri, disusul TV yang menyala di ruang tamu. Dia mengira Maddie yang melakukannya, tetapi dia tidak menemukan siapapun di situ. Dengan rasa penasaran, Derek mengecek sekeliling ruangan dan melihat bayangan hitam di belakangnya. Seketika, sosok itu menghantam keras kepala Derek. Maddie yang terbangun karena mimpi buruknya, keluar kamar mengecek Derek dan menemukan suaminya sudah tewas. Di rumah sakit, Sydney sebagai adik menunggui Maddie dan menceritakan kepadanya bahwa ada seseorang yang berusaha masuk ke rumahnya dan melakukan penyerangan. Yang anehnya, dalam fakta identifikasi mayat, tidak ditemukan sidik jari dan jejak kaki di lokasi kejadian. Maddie merasa ketakutan dan terpukul, terlebih karena dia harus kehilangan bayi yang dikandung untuk ketiga kalinya. Pada malam berikutnya, Maddie mendapatkan gangguan di rumah. Maddie yang tinggal sendiri membuat keamanan di rumahnya. Pada satu kesempatan, Maddie dan Sydney mengobrol di kamar dan Maddie membuat pengakuan bahwa dia diadopsi oleh orang tua mereka saat berumur 8 tahun. Dan yang dia tahu, ibu kandungnya sudah meninggal. Adegan selanjutnya diperlihatkan seorang perempuan yang bekerja sebagai pemandu di situs sejarah kota bawah tanah Seattle. Pada saat dia hendak pulang dan menutup tempat kerjanya, dia mendengar suara aneh dan seketika mendapat serangan dari sosok misterius tersebut. Saat tersadar, wanita itu sudah terikat, tersekap di suatu tempat dan melihat sosok misterius itu dengan wajah yang mengerikan. Suatu ketika, Maddie mendapatkan penglihatannya lagi seperti dulu ia melihat pembunuhan yang terjadi pada suaminya Derek. Anehnya, dalam penglihatan itu,
Ia melihat seorang perempuan yang dibunuh oleh pelaku yang sama seperti yang membunuh Derek. Penglihatan tersebut terbukti terjadi setelah keesokan harinya Dr. Weaver diberitahukan terbunuh di rumahnya sendiri. Bosco, seorang detektif yang menangani kasus pembunuhan Derek dan Dr. Weaver, melakukan penyelidikan. Ia mencari petunjuk dengan membaca riwayat penelitian Dr. Weaver. Medi merasakan ada yang aneh dengan kepalanya. Setiap ia mendapat penglihatan pembunuhan, kepalanya tanpa disadari berdarah. Hal ini berulang ke penglihatan pembunuhan yang terjadi pada Dr. Victor Phil dan Dr. Gregory yang sekaligus kolega dari Dr. Weaver. Detektif Bosco yang mendapat petunjuk setelah menemukan rekaman riset Dr. Weaver menyimpulkan bahwa ketiga dokter tersebut adalah dokter yang dulu menangani Medi dengan fakta nama Medi sebelum diadopsi adalah Emily Day, sama seperti yang diucapkan sebelumnya oleh Gabriel, pembunuh yang menghubungi Medi lewat telepon. Melalui bantuan hipnoterapis, Medi akhirnya menyadari bahwa Sok Gabriel mempunyai kaitan dengan masa lalunya. Ditemani Sydney, Medi pergi ke rumah orang tua mereka untuk mencari tahu masa lalu Medi. Dalam tayangan masa kecil, dulu ia sering berkomunikasi dengan sosok misterius bernama Gabriel tersebut. Bahkan, Gabriel memberikan bisikan jahat pada Emily kecil untuk membunuh orang tua adopsinya sendiri. Di adegan lainnya, seorang wanita yang disekap oleh sosok Gabriel mencoba melarikan diri. Dia berhasil melepaskan ikatan dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, saat dia mencoba kabur, dia malah terperosok dan ternyata jatuh di ruangan rumah Medi, di mana Medi sedang dihipnoterapi. Dari kejadian itu, polisi menyatakan bahwa Medi adalah pelaku dari pembunuhan berantai yang terjadi. Dari bukti kejahatan yang ditemukan di tempat persembunyian sosok misterius Gabriel yang terletak di rumah Medi, polisi menangkap dan memasukkan Medi ke penjara. Sydney yang tidak percaya bahwa kakaknya adalah pembunuh dari kejadian ini mencoba mencari bukti dengan pergi ke rumah sakit penelitian simian di mana dulu saat kecil Medi dirawat. Dari sana, Sydney menemukan catatan dan rekaman medis yang dialami Medi atau Emily kecil. Di rekaman itu, terlihat Dr. Weaver sedang mewawancarai seorang gadis korban pemeriksaan bernama Serena May. Dari sana, Sydney menemukan catatan dan rekaman medis yang dialami Medi atau Emily kecil. Di rekaman itu, terlihat Dr. Weaver sedang mewawancarai seorang gadis korban pemerkosaan yang bernama Serena May. Serena melahirkan bayi dengan kelainan dan menyerahkan bayinya untuk dijadikan penelitian tim Dr. Weaver di rumah sakit penelitian simian yang ternyata Serena adalah wanita yang disekap oleh sosok Gabriel sekaligus ibu dari Medi atau Emily. Lalu, siapakah sosok misterius Gabriel ini? Pada tanggal 15 November 1992, Dr. Weaver melanjutkan membuat rekaman penelitiannya dan dilihatkan seorang gadis kecil yang dipanggil Emily. Dalam percakapan antara Dr. Weaver dan Emily, Dr. Weaver mengatakan Emily bisa bicara apapun tanpa merasa takut karena Gabriel yang dibius kuat, sehingga ia tidak dapat mendengar dan mempengaruhi Emily. Pada saat sesi pertanyaan selesai, Dr. Weaver membelakangi Emily, dan dari situ terlihat sosok aneh yang menempel di belakang tubuh Emily. Dia adalah Gabriel. Menurut yang dijelaskan Dr. Weaver, Gabriel adalah sosok triatoma, tumor yang terdiri dari jaringan rambut, gigi, otot, dan tulang. Tetapi dalam kasus ini, Gabriel adalah sosok spesifik dari parasit kembar. Saat embrio berkembang dan tak terpisah seperti yang seharusnya, satu kembarnya menjadi dominan, sementara lainnya tidak berkembang.
itu tidak dianggap kembar siam karena satu yang dominan akan mengambil alih. Ini seperti parasit Gabriel yang memakan Emily. Dijelaskan juga karena Emily atau Maddie memiliki otak yang sama dengan Gabriel, sehingga mereka membagi pikirannya. Saat Gabriel lebih dominan, dia akan menipu pikiran Emily dan membuat Emily seperti hidup seperti biasanya, yang sebenarnya menempatkan Emily di penjara jiwa. Padahal di kenyataannya, Gabriel membajak tubuh Emily dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Jadi, yang dilakukan pembunuhan ini adalah Gabriel yang mengendalikan tubuh dan pikiran Emily, sedangkan jiwa Emily tertahan di alam bawah sadar. Pada akhir film, ketika Gabriel yang berusaha membuat kekacauan dan menguasai tubuh Emily, membunuh orang-orang di sekitarnya. Emily yang berusaha melawan dengan melakukan penguasaan kesadaran dan otaknya, dia berhasil melawan pembajakan Gabriel pada tubuh dan pikirannya. Dia memenjarakan Gabriel di alam bawah sadarnya, sehingga Gabriel tidak dapat menguasai tubuh dan pikiran Emily kembali. Melalui sinematografi yang dibarengi editing yang baik, set produksi yang mendukung, color tone yang cenderung cool tapi kelam, hingga sound design yang mendukung, membangun suasana seram yang seru untuk dinikmati. Selain itu, kisah Malignant mengalir dengan baik. Suasana kelam, seram, dan disisipi berbagai dugaan apakah ini ulah kekuatan supranatural atau masalah kejiwaan, membuat ketegangan cerita tetap terjaga.